Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian Anda hari ini. Dari Amerika Serikat pidato anggota FOMC, kemudian dari Uni Eropa penjualan retail, dari China cadangan devisa, dan dari Jerman neraca perdagangan. Serta dari Korea Selatan ada cadangan devisa dan Filipina indeks harga konsumen, Australia tingkat inflasi. Atau selengkapnya bisa Anda simak di layar pemirsa beberapa agenda ekonomi global yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Dari emiten pemirsa ada beberapa RUPS, ada SKYB, kemudian ada ex dividen tunai dari CMRY, dan beberapa agenda emiten lainnya pemirsa ya, termasuk ada MCOL, KUM dividen tunai, dan DPS dividen tunai dari UNTR. Kita beralih pemirsa ke pembukaan perdagangan atau update dari Bursa Asia pada pagi hari ini, di antaranya sebagai berikut. Dari Jepang pemirsa, naik 1,04%, Straits Times Singapura naik 0,1%, Kospi 1,82%, sementara Hang Seng Hong Kong turun tipis 0,01%. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical, Analis Henan Putih Rai Sekuritas. Selamat pagi Mas Eza. Selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama kami pada pagi hari ini, Mas Eza. Yang menjadi highlight kita tentunya adalah PDB. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2024 kemarin 5,11%, masih sesuai dengan konsensus, kemudian juga masih solid. Mengapa? Asing malah net sell cukup tinggi ya, 1,18 triliun rupiah hanya dalam perdagangan kemarin saja. Nah ini kemungkinan cuma kalau kita lihatin dari GDP growth, memang GDP growth-nya Indonesia itu melebihi dari konsensus. Jadi kemarin kalau kita lihatin dari datanya, memang GDP growth Indonesia itu sebesar 5,11% year on year, tapi konsensus itu cuma di 5%. Itu memang mengkasihkan a wave of optimism untuk para investor dalam Indonesia, dan kemungkinan tapi memang ada banyak para investor yang lain yang kurang optimistis juga, yang lebih pesimistis dengan banyak ketidakpastian dari banyak faktor geopolitik global. Oke. Kami punya data grafisnya sebagai berikut pemirsa, bisa Anda saksikan di layar, di mana pada perdagangan kemarin pemirsa indeks harga saham gabungan mengalami penguatan, namun asing justru membukukan net sell. Kita lihat pemirsa di mana pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2024 seperti yang sudah kita bahas di 5,11% year on year, dan pemirsa ini adalah sesuai proyeksi pemerintah, bahkan tadi sedikit di atas karena pemerintah melihat hanya 5%, tapi ternyata 5,11% ya. Kemudian ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal pertama sejak periode 2019. Jadi sejak tahun 2019, kuartal 1 ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi. Kemudian IHSG pada perdagangan di Senin kemarin naik tipis 0,02% saja di 7.135, dengan net sell 1 bulan mencapai 2,38%. Kami koreksi, IHSG 1 bulan turun 2,38%, dan sejak awal tahun pemirsa ya, ini sejak awal tahun turun 1,88% atau year to date. Sementara net sell asing pemirsa di Senin kemarin itu tembus 1,11 triliun rupiah, dengan net sell 1 bulan sudah dibukukan 18,5 triliun rupiah, dan sejak awal tahun sudah 3,6 triliun rupiah. Oke, Mas Eza, kenapa ketika datanya positif, diresponnya justru dengan net sell? Memang tren untuk net sell ini udah berjalan, seperti yang grafisnya tadi ditayangkan, udah melanjut selama 1 bulan belakang ini. Dan kemungkinan itu tren akan lanjut, kemungkinan sampai ya Juni sama Juli, setelah ekonominya kita atau open market operationsnya dari Bank Indonesia mulai stabilisasikan rupiah lagi ke bawah 16.000. Saat ini USD IDR masih kalau kita lihatin cross currency-nya rupiah masih di atas 16.000.
Jadi kemungkinan harus ada lebih banyak intervensi dari Bank Indonesia untuk kembalikan rupiah ke reasonable cross currency rate, yaitu mungkin di 5.600. Jadi sekiranya 15.600. itu. Iya. Oke, beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh pihak Bank Indonesia bahwa kemungkinannya adalah di 16.000 sampai 15.800 katanya untuk tahun ini pergerakan dari nilai tukar rupiah. Berarti Anda melihat bahwa rupiah inilah yang membuat asing masih net sell? Iya, saat ini meskipun suku bunga udah dinaikin 25 basis points, rupiah masih di dalam fase yang kurang stabil buat investor asing melihat Indonesia sebagai as a solid economy saat ini. Oke, tapi sebenarnya dolar ini sudah turun 4 sesi beruntun ditopang optimisme penurunan suku bunga. Karena optimis lagi akan penurunan suku bunga pasca data pekerjaan yang dirilis begitu ya, yang ternyata lebih lemah kalau nggak salah ya, yang membuat optimisme penurunan suku bunga yang sempat patah pada awal pekan lalu, pada Rabu pekan lalu ketika Jerome Powell pidato bilang bahwa belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat karena data inflasi yang belum sesuai kriteria dan lain sebagainya. Ternyata rilis kemudian data pekerjaan yang ternyata ada peluang nih The Fed untuk kembali menurunkan suku bunga, membawa bursa Wall Street menguat dan dolarnya melemah 4 sesi beruntun. Nah, seharusnya kan ini peluang untuk rupiah juga menguat. Kebayang ya kalau misalnya dolarnya tidak melemah, mungkin rupiah masih di 16.200-an bahkan lebih, Mas Eza. Kemungkinan, tapi meskipun unemployment rate-nya di Amerika itu tidak sesuai ekspektasi dan lebih rendah dari antisipasinya The Fed, kita harus lihatin di semester kedua ini apakah inflation akan lebih sticky. Soalnya meskipun unemployment-nya itu unemployment tinggi atau employment-nya itu tidak, job creation is not as high as expected, apakah inflasi akan menurun karena itu? Soalnya kita harus take away that fallacy that high employment means high inflation. It's sebenarnya nggak ada korelasi yang kuat dari situ. Artinya kita tunggu dulu nih kuartal kedua akan seperti apa perkembangan dari Amerika Serikat. Sejauh ini sih euforianya ada potensi penurunan suku bunga yang membuat Wall Street-nya ini menguat. Apakah ini bisa dikatakan Mas Eza bahwa asing keluar dari market Indonesia kembali ke negara asalnya karena dinilai lebih menarik saat ini? Kalau kita lihatin dari beberapa negara asing, mungkin ada beberapa negara yang memang ada potensi untuk return yang lebih lukratif ya, seperti India, seperti Jepang saat ini. Tapi untuk Amerika dan beberapa developed nations seperti yang kita bisa lihat Singapura dan juga beberapa negara-negara Eropa, memang kelihatannya kita antisipasi untuk mereka mengalami stagflasi saat ini. Jadi mereka teetering on a sort of expected recession aja. Kalau Indonesia masih solid, tapi economic conditionnya kita juga tidak terlalu stabil juga karena soalnya rupiahnya kita itu semakin melemah dan juga cadangan devisanya kita itu dipakai untuk sebagai alat Bank Indonesia intervensi di open market. Oke, tapi Anda melihat asing keluar ini lebih kembali ke negaranya, ya karena kita lihat Wall Street kan menguat beberapa 3 sesi beruntun, Amerika, Eropa juga menguat menyentuh level tertinggi 1 pekan, atau justru asing ini mengamankan posisi dulu mengingatkan biasanya ada fenomena sell in May, go away, atau seperti apa Mas Eza, dan gimana kita harus menanggapinya bagi yang mungkin investasinya itu dalam jumlah yang kecil atau investor retail?
Ya memang seperti yang saya bahas yang tadi, memang ada beberapa negara-negara yang lihatin ada potensi untuk investasi di negara asalnya atau memang diversifikasi di tempat lain seperti itu. Dan untuk investor retail sepertinya mungkin ya kita lebih ke play ke short term aja. Soalnya majority of big players saat ini juga majority is cash in hand atau majority of their portfolio itu sekarang cash. Dan Oh, mereka itu oke. menunggu kapan mereka bisa eksekusi trade lagi. Baik. Tapi kalau kita liatin inflow nggak ada juga. Sampai kapan kita trading saja terlebih dahulu? Saat saat ini sih kita harus liatin sampai kuartal ketiga untuk kepastian. Kuartal ketiga cukup lama juga ya Mas Eza. Nanti akan kita bahas bagaimana yang sudah punya posisi dan apa lebih senangnya tuh jangka medium apa yang harus dilakukan dan sama apa yang menarik Anda katakan untuk trading usai jeda ya. Kami kembali pemirsa tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.